Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester Gasal part 1, soal nomor 1 sampai dengan 10 untuk kelas 11. Soal nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat E kuadrat plus X min 20 sama dengan 0 adalah, kita faktorkan E kuadrat plus X min 20 sama dengan 0 dengan cara mencari dua bilangan. Jika kita kalikan hasilnya adalah negatif 20, dan jika kita jumlahkan hasilnya adalah koefisien dari X yaitu 1. Nah, bilangan tersebut adalah min 4 dan 5. Min 4 kita kalikan 5 hasilnya min 20, dan min 4 ditambah 5 hasilnya 1. Kemudian kita tulis X min 4 dikali X plus 5 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4, pindah ruas kanan jadi plus. X sama dengan 4 atau X plus 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5 pindah ke ruas kanan, tandanya berubah menjadi negatif, jadi X sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang nilainya terkecil yaitu min 5,4. Soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 19x min 14 sama dengan 0 adalah, untuk soal nomor 2, karena koefisien dari x kuadratnya ini lebih dari 1, maka kita gunakan rumus ABC. 3x kuadrat plus 19x min 14 sama dengan 0, nilai A nya sama dengan 3, nilai B sama dengan 19, dan nilai C nya sama dengan min 14. Rumus ABC, X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A, sama dengan B nya tadi 19, jadi min 19 plus minus akar dari B kuadrat 19 kuadrat dikurangi 4 dikali A nya 3 dikali C min 14 dibagi 2 dikali A nya 3, sama dengan min 19 plus minus akar dari 19 kuadrat, hasilnya adalah 361 ditambah min 4 dikali 3 min 12 dikali min 14, hasilnya 168 dibagi 2 kali 3, 6, sama dengan min 19 plus minus akar dari 529 dibagi 6. Nah, akar dari 529 adalah 23, maka kita peroleh min 19 plus minus 23 dibagi 6, maka nilai X1 nya sama dengan min 19 plus 23 dibagi 6 sama dengan 4/6. Masih bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, kita peroleh hasilnya adalah 2/3. Sedangkan X2 nya min 19 min 23/6 sama dengan min 42 dibagi 6 sama dengan min 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 7,2/3. Soal nomor 3, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat E kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0, nilai dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan persamaan kuadrat E kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0, nilai A sama dengan 1, nilai B nya 4, dan nilai C nya sama dengan min 5. Kemudian kita tentukan X1 ditambah X2 dengan menggunakan rumus min B per A. Masih ingat ya anak-anak? B nya 4, jadi min 4 per A nya 1, min 4 per 1 sama dengan min 4. Sedangkan hasil kalinya yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. C nya negatif 5 per A nya 1, negatif 5 per 1 sama dengan min 5. 1 per X1 ditambah 1 per X2, kalau kita mau menjumlahkan pecahan maka kita samakan penyebutnya.
menjadi X1 dikali X2. Nah, di sini sudah ada X1, maka kita kalikan dengan X2. Jadi 1 dikali X2. X2 plus 1 di sini sudah ada X2, maka kita kalikan X1. 1 dikali X1, X1. Jadi X1 plus X2 dibagi X1 dikali X2 sama dengan X1 ditambah X2 hasilnya negatif 4 dibagi X1 dikali X2 negatif 5. Negatif 4 dibagi negatif 5 sama dengan 4/5. Selanjutnya soal nomor 4. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 5 dan 7 adalah, nah kita ingat ya rumus persamaan kuadrat baru, yaitu E kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka kita harus mencari nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Nah, kita misalkan saja di sini X1-nya adalah min 5 dan X2-nya 7. Sehingga kita peroleh X1 ditambah X2 min 5 ditambah 7 hasilnya 2, dan X1 dikali X2 sama dengan min 5 dikali 7 sama dengan min 35. Kemudian kita masukkan ke rumus. Yang perlu kita ganti adalah X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. X1 ditambah X2 tadi kita peroleh hasilnya 2, maka kita peroleh X kuadrat min 2X plus X1 dikali X2 min 35 ya, sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 35 sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan kuadratnya. Selanjutnya soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat plus 2X min 3 lebih dari sama dengan 0 adalah X kuadrat plus 2X min 3 lebih dari sama dengan 0. Kita ubah menjadi persamaan dengan cara mengubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti di soal nomor 1 tadi. Kita cari dua bilangan, jika kita kalikan hasilnya adalah min 3, dan jika kita tambahkan hasilnya 2. Nah, kedua bilangan tersebut adalah 3 dan min 1. Jadi kita tulis di sini X plus 3 dikali X min 1 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Maka nilai X-nya kita dapatkan X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Ada 2 ya. Selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, di sini min 3 dan X sama dengan 1. Kita punya 3 daerah di sini, yaitu daerah di sebelah kiri negatif 3, daerah antara negatif 3 dan 1, dan daerah di sebelah kanan 1. Kemudian kita uji. Misalkan kita ambil titik X sama dengan 0. X sama dengan 0 di mana? X sama dengan 0 antara min 3 dan 1, berarti di sini ya. Di sini. Kemudian kita substitusikan ke persamaan awal, yaitu X kuadrat plus 2X min 3. X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi 3 sama dengan 0 kuadrat. Hasilnya 0 ditambah 2 kali 0, 0 dikurangi 3, hasilnya min 3. Min 3 berarti daerah antara min 3 dengan 1 kita beri tanda negatif. Selang-seling berarti ini nanti plus, min, plus. Begitu ya, karena yang ditanya tandanya lebih dari sama dengan, lebih dari berarti tanda yang kita pilih adalah pilih daerah yang tandanya positif, berarti dari min 3 ke kiri atau 1 ke kanan. Nah, cara penulisannya bagaimana? Seperti ini ya. X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini harusnya ada tanda sama dengan. X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 1. Berikutnya soal nomor 6.
Koordinat titik puncak parabola Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 2 adalah fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 2, nilai A nya sama dengan min 1, B min 4, dan C sama dengan 2. XP bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus min B per 2A. Karena B nya min 4, jadi min 4 di sini min 4 harusnya ya. Min 4, min dengan min jadi plus 4 per min 2, jadi min 2 hasilnya. Sementara YP nya kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai min 2 ke persamaan awal, yaitu min X kuadrat min 4X plus 2. X nya kita ganti min 2, jadi min 2 kuadrat min 4 dikali min 2 plus 2 sama dengan min 2 kuadrat hasilnya 4, jadi min 4 dikali min 2 plus 8 plus 2 sama dengan 6. Jadi koordinat titik puncak parabola Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 2 adalah min 2,6. Jadi XP, YP yaitu min 2,6. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas setinggi H km dan dalam waktu T detik. Jika tinggi roket dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat plus 200T, maka tinggi roket maksimumnya adalah, nah ini ada sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas dengan persamaan HT sama dengan min 4T kuadrat plus 200T. Maka nilai A-nya di sini adalah bilangan di depan T kuadrat atau koefisien dari T kuadrat yaitu min 4. B di sini adalah bilangan di depannya T yaitu 200 dan C konstanta karena tidak ada, maka nilai C-nya sama dengan 0. Untuk menentukan tinggi maksimum kita menggunakan rumus min D per 4A. Dengan D ini adalah diskriminan, bisa kita cari dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC. Kita masukkan tadi nilai A, B, dan C-nya ke rumus, kita peroleh min B kuadrat, berarti 200 kuadrat dikurangi 4 dikali A min 4 dikali C 0 per 4 dikali A min 4 sama dengan min 40.000 ditambah 0 per 4 dikali min 4 min 16. Min dengan min positif, 40.000 dibagi 16 hasilnya adalah 2.500. Jadi tinggi maksimum roket adalah 2.500 karena satuannya kilometer, berarti di sini tinggi maksimumnya dalam satuan kilometer. Soal berikutnya sudah masuk bab 2 yaitu fungsi komposisi dan inverse. Diketahui fx sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 5x min 7, maka f plus gx adalah f plus gx sama dengan fx ditambah gx. Berarti kita jumlahkan 3x min 1 dengan x kuadrat min 5x min 7. Kita keluarkan kurungnya jadi 3x min 1 plus x kuadrat min 5x min 7. X kuadratnya kita pindah di depan, x kuadrat plus 3x min 5x min 1 min 7. 3x dikurangi 5x min 2x ya, min 1 min 7 min 8. Jadi kita peroleh fx ditambah gx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Soal nomor 9, jika fungsi f memetakan dari R ke R dan fungsi g memetakan dari R ke R ditentukan oleh fx sama dengan fx sama dengan 4x min 2 dan gx sama dengan x kuadrat plus 8x plus 16, maka g bundaran fx adalah g bundaran fx itu sama dengan g fx ya. Jadi fungsi fx, fungsi yang di belakang ini kita substitusikan ke dalam fungsi
yang di depan, yaitu Gx-nya. Karena fx-nya 4x min 2, maka x punyanya Gx ini kita ganti dengan 4x min 2. 4x min 2 kuadrat ditambah 8, karena 8x, x-nya kita ganti dengan 4x min 2 plus 16. 4x min 2 kuadrat kalau kita kuadratkan, kita peroleh hasilnya adalah 16x kuadrat min 16x plus 4 plus 8 dikali 4x 32x, 8 dikali min 2 min 16 ditambah 16 sama dengan 16x kuadrat min 16x plus 32x plus 4 min 16 plus 16. Ini kita coret, habis ya, min 16 plus 16 0. 16x kuadrat min 16x ditambah 32x, hasilnya adalah 16x plus 4x. Jadi G bundaran fx yang kita peroleh adalah 16x kuadrat plus 16x plus 4. Soal nomor 10, diketahui E bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat plus 2x, sedangkan fx sama dengan 2x plus 4, maka Gx sama dengan, jadi kalau kita mau mencari Gx dari FOG atau F bundaran Gx, kita uraikan. FOG kita peroleh dengan cara mensubstitusikan nilai Gx ke dalam fungsi fx, karena yang dicari Gx-nya berarti Gx ini kita substitusikan ke fx. Fx-nya kan 2x plus 4, x-nya ini kita ganti Gx. 2Gx plus 4 sama dengan 4x kuadrat plus 2x. Nah, di sini plus 4 kita pindah ruas, maka tandanya akan berubah menjadi min. 2Gx sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 4, sehingga Gx sama dengan 2 ini ya, jadi Gx sama dengan 4x kuadrat plus 2x min 4 dibagi 2 ya, sehingga kita peroleh masing-masing dibagi 2, 4x kuadrat dibagi 2 adalah 2x kuadrat plus 2x dibagi 2x min 4 dibagi 2 min 2, jadi Gx nya sama dengan 2x kuadrat plus x min 2. Nah, demikian untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan 10. Pada bagian kedua nanti akan membahas mengenai pembahasan soal nomor 11 sampai dengan 25. Selamat belajar, semoga sukses.